Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milanda Destarina dengan NIM D1S1210039 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang kelembagaan dalam pertanian agribisnis. Pertama-tama mari kita bahas kelembagaan. Kelembagaan adalah sistem organisasi dari hubungan sosial yang terwujud dari beberapa nilai umum dan cara dalam menyatukan beberapa kebutuhan dasar masyarakat. Bentuk formal budaya yang terdiri dari kumpulan kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar atau kebutuhan pokok. Kelembagaan agribisnis, lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis yang dimulai dari subsistem, sarana prasarana produksi, subsistem budaya, subsistem pengelolaan, dan subsistem pemasaran. Ada dua bentuk kelembagaan agribisnis, yaitu kelembagaan mandiri dan bentukan. Kelembagaan mandiri merupakan kelompok petani atau peternak yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama dan dibentuk tanpa bantuan dari kelembagaan lainnya. Disebut proses bottom up. Kelembagaan bentukan merupakan kelompok petani atau peternak yang dibentuk karena diinisiasi oleh kelembagaan lainnya, misalnya pemerintahan ataupun LSM. Prosesnya top down. Manfaat dibentuk wadah kelembagaan ini: pertama, dapat membentuk koperasi untuk mendukung berbagai aktivitas kelompok. Kedua, informasi menyebar secara merata ke setiap anggota kelompok. Ketiga, memudahkan dalam melakukan penyuluhan. Keempat, memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan dalam rangka penguatan modal. Kelima, memudahkan dalam mengakses berbagai program pemerintah. Beberapa lembaga pendukung pengembang agribisnis adalah lembaga pemerintah, lembaga pembiayaan, lembaga pemasaran dan distribusi, koperasi, lembaga pendidikan formal dan informal. Peranan lembaga pendukung agribisnis. Peranan lembaga pendukung agribisnis ini adalah menciptakan agribisnis Indonesia yang tangguh dan kompetitif. 1. Pemerintah. Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah memiliki wewenang regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Misalnya, dibentuknya Bulog yang berperan dalam menjaga stabilitas harga beras. Kedua, lembaga pembiayaan memegang peranan sangat penting dalam menyediakan modal investasi dan modal kerja mulai dari sektor hulu sampai hilir. 3. Lembaga pemasaran dan distribusi sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan agribisnis karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara konsumen pengguna yang membutuhkan produk dan produsen yang menghasilkan produk. Keempat, koperasi. Pengalaman di banyak negara menunjukkan koperasi telah terbukti memiliki kemampuan dan kinerja usaha yang baik. Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input dan hasil pertanian. 5. Lembaga pendidikan formal dan informal. Lembaga pendidikan berperan sangat besar dalam pengembangan agribisnis. Tertinggalnya pendidikan akan menyebabkan agribisnis di Indonesia juga menjadi tertinggal dibandingkan dengan negara lain atau negara luar, misalnya Malaysia sebagai raja komoditas sawit. Transportasi pendukung subsistem hulu. Perusahaan transportasi merupakan sebuah kunci atau distribusi faktor-faktor produksi yang umumnya berskala besar seperti traktor, tiang penyangga maupun pupuk dan bibit yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kesemuanya tak mungkin dapat digunakan apabila benda-benda itu tak kita miliki, tak sampai kepada petani untuk digunakan dari pabrik sebagai penyedia. Terus pendukung subsistem usaha tani.
Pertama, penelitian atas teknik bertanam buah naga. Memacu produksi dapat dilakukan mengingat buah naga merupakan komoditas yang relatif baru untuk diusahakan. Terus pemetaan dan pengenalan jenis lahan yang sesuai dapat dijadikan kajian. Terus mendukung teknik penanganan buah naga saat panen agar buah tidak rusak dan mempunyai nilai tinggi. Terus mendukung inovasi dalam mekanisasi pertanian, mendukung subsistem hilir. Peran inovator bisa memberikan teknik pengelolaan tingkat lanjut atas buah saat terjadi panen agar harga tidak jauh. Juga bagaimana buah dipak, dilabel, dan pengawetan atau buah merupakan peluang penelitian. Bagaimana memotong pilah distribusi antara petani, konsumen, itulah yang dicari penyelesaiannya. Sekian dan terima kasih.